Asteroid 2024 YR4 diperkirakan tidak akan bertabrakan dengan bumi, tetapi memiliki peluang 4% untuk menabrak bulan pada tahun 2032. Tabrakan semacam itu dapat menciptakan kawah, mengirimkan puing-puing ke orbit bumi, dan menguji kemampuan manusia dalam menghadapi bahaya kosmik. Mari kita bahas semuanya dalam episode Zona Pintar hari ini. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana asteroid ini diidentifikasi, implikasi dari kemungkinan dampak bulan, dan bagaimana para peneliti mempersiapkan respons. Setelah penemuan 2024 IR4, para astronom memantau lintasannya berdasarkan informasi yang terbatas. Prediksi awal menunjukkan peluang 3% untuk menabrak bumi, angka yang sangat tinggi dalam hal pertahanan planet. Namun perkiraan itu dengan cepat berubah. Dengan pengamatan tambahan, jalur asteroid menjadi lebih akurat. Bumi dipastikan aman dari ancaman signifikan apapun. Perhatian kini beralih ke bulan. Proyeksi saat ini menunjukkan probabilitas dampak bulan sedikit di atas 4%. Meskipun angka ini mungkin tampak kecil, angka ini cukup signifikan dalam bidang penilaian dampak antariksa sehingga memerlukan perhatian serius. Apa yang akan terjadi jika asteroid ini benar-benar bertabrakan? Asteroid ini diperkirakan berdiameter antara 53 dan 67 meter, serupa dengan objek yang diduga memicu peristiwa Tunguska 1908 di Siberia, yang menghancurkan hutan yang luas. Tumbukan di bulan akan menciptakan kawah berdiameter sekitar 1 km, melepaskan energi yang sebanding dengan beberapa megaton TNT. Namun, kerusakan langsung di bulan bukanlah kekhawatiran utama. Para ilmuwan terutama mengkhawatirkan ejekta, puing-puing yang akan terlontar dari permukaan bulan. Beberapa fragmen dapat lolos dari tarikan gravitasi bulan dan menyebar ke ruang cislunar, wilayah antara bumi dan bulannya. Jika ini terjadi, bumi kemungkinan akan mengalami peningkatan mikrometeorit yang singkat namun tajam. Bagi masyarakat umum, hal ini dapat mengakibatkan hujan meteor yang mengesankan. Bagi satelit, stasiun ruang angkasa dan misi berawak, hal ini dapat menimbulkan bahaya yang tiba-tiba dan signifikan. Fragmen-fragmen kecil yang bergerak cepat berpotensi menembus badan pesawat ruang angkasa atau merusak peralatan elektronik vital. Hal ini menggarisbawahi mengapa peluang 4% tersebut signifikan. Sekalipun tabrakan adalah hasil yang paling mungkin, potensi dampaknya membutuhkan persiapan yang matang, dan ketidakpastian tetap ada. Observasi yang direncanakan pada tahun 2028 akan memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada para astronom tentang lintasannya dan dapat menghilangkan risiko tabrakan bulan atau menimbulkan kekhawatiran. Jika observasi di masa mendatang menunjukkan bahwa Y4 sedang menuju bulan, umat manusia akan memiliki dua pendekatan utama, pembelokan atau disrupsi. Pembelokan adalah strategi yang disukai. Konsepnya sederhana, sesuaikan lintasan asteroid secukupnya untuk menghindari tabrakan. Semakin cepat penyesuaian ini dilakukan, semakin kecil perubahan yang diperlukan. Wahana antariksa dapat memberikan dorongan ini melalui tabrakan berkecepatan tinggi atau dengan bertindak sebagai penarik gravitasi, yang secara bertahap menarik asteroid keluar jalur seiring waktu. Kesulitannya terletak pada kenyataan bahwa massa Y4 masih belum diketahui. Meskipun perkiraan ukurannya konsisten, kepadatannya kurang pasti. Tergantung pada komposisinya, masanya dapat bervariasi dari puluhan juta hingga ratusan juta kilogram. Misi yang didasarkan pada asumsi yang salah dapat gagal, atau lebih buruk dari itu, menyebabkan perubahan orbit yang tidak terduga. Itulah alasan banyak peneliti menganjurkan misi pengintaian. Dengan mendekati YR4 dari dekat, wahana antariksa dapat memperoleh pengukuran langsung massa dan komposisinya. Tantangannya terletak pada waktu. Periode optimal untuk melaksanakan misi semacam itu jatuh sekitar tahun 2028. Ini hanya menyediakan waktu 4 tahun sebelum kemungkinan tanggal tumbukan. Waktunya ketat, namun dapat dicapai jika diprioritaskan. Jika membelokannya ternyata tidak memungkinkan, rencana cadangannya adalah disrupsi. Dalam skenario ini, tujuannya adalah memecahnya menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Ada dua metode yang saat ini sedang dievaluasi. Yang pertama adalah disrupsi kinetik, yang menggunakan penumbuk berat untuk menghancurkan objek tersebut. Ini dibangun berdasarkan wawasan yang diperoleh dari misi DART NASA pada tahun 2022 yang berhasil memodifikasi orbit Dimorphos. Namun, dalam hal ini, tumbukan harus mematahkannya, alih-alih hanya menggesernya. Opsi kedua adalah disrupsi nuklir yang paling kontroversial. Ini melibatkan peledakan perangkat 1 megaton pada jarak dari permukaan asteroid yang menyebabkan ledakan jarak jauh. Perkiraan menunjukkan bahwa asteroid tersebut dapat sepenuhnya mengganggunya terlepas dari masanya. Meskipun perjanjian membatasi penggunaan perangkat nuklir di luar angkasa, metode ini mungkin merupakan cara tercepat untuk mengganggunya. Dengan peluang peluncuran antara tahun 2030 dan 2032 yang hanya memberikan sedikit ruang untuk penundaan, beberapa orang mungkin mempertanyakan pentingnya masalah ini. Bulan telah mengalami banyak dampak,
Dan bahkan jika YR4 bertabrakan, bumi sendiri kemungkinan besar tidak akan terluka. Namun, konsekuensinya meluas lebih jauh dan mempengaruhi kehidupan kontemporer serta eksplorasi di masa depan. Kekhawatiran langsung berpusat pada keselamatan satelit. Peningkatan mikrometeorit yang cepat dapat membahayakan navigasi, telekomunikasi, perakiraan meteorologi, dan satelit pertahanan. Bahkan badai Sinker pun dapat mengakibatkan kerugian miliaran dolar dan mengganggu layanan penting di planet kita. Selain itu, keselamatan astronot harus dipertimbangkan. Pada tahun 2030-an, NASA, ESA, Tiongkok, dan perusahaan komersial bermaksud untuk menempatkan astronot di dekat atau di bulan. Peristiwa yang mencolok selama jangka waktu ini dapat membahayakan misi, baik secara langsung maupun melalui bahaya yang ditimbulkan di orbit. Di luar risikonya terdapat peluang ilmiah yang terbuka. Dampak kontemporer terhadap bulan sebesar ini akan menjadi yang terbesar yang diamati secara langsung hingga saat ini. Para astronom akan dapat menyaksikan pembentukan kawah yang signifikan secara langsung. Mereka dapat memantau penyebaran ejekta dan menyempurnakan model fisika dampak. Pengetahuan yang diperoleh ini akan berkontribusi pada pertahanan planet dengan menyempurnakan prediksi mengenai objek yang lebih besar dan lebih berbahaya. Selain itu, terdapat perspektif yang lebih luas untuk dipertimbangkan. 2024 YR4 bukanlah kasus yang terisolasi. Ribuan entitas dekat bumi berpotongan dengan orbit kita, beberapa di antaranya jauh lebih besar. Diskusi saat ini berkisar pada bagaimana memantau objek-objek ini, bagaimana membuat keputusan, dan bagaimana meresponsnya, yang akan menjadi pertimbangan yang sama yang digunakan ketika menghadapi asteroid yang benar-benar mengancam. Dalam hal ini berfungsi sebagai uji coba untuk tantangan yang pasti akan dihadapi umat manusia. Oleh karena itu, meskipun bumi mungkin tidak dalam bahaya kali ini, situasi ini menggarisbawahi kewajiban kita sebagai peradaban penjelajah antariksa. Kita bukan lagi penonton pasif kosmos. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita memiliki kemampuan untuk mempengaruhi peristiwa kosmik. Pilihan tindakan dan cara kita melakukannya menimbulkan dilema ilmiah dan politik. Meskipun asteroid 2024 YR4 tidak mengancam bumi, potensi dampaknya terhadap bulan pada tahun 2032 menjadi pengingat bagi kita untuk tetap waspada. Pada tahun 2028, kita akan memastikan apakah tindakan diperlukan. Sekian untuk episode hari ini, sampai bertemu di episode berikutnya.